Subuh baru saja mengusir gelap ketika pasar Minggu mulai berdenyut pelan seperti jantung kota yang tak pernah benar-benar tidur. Kabut tipis menggantung di antara atap seng yang berderit, sementara aroma bawang merah, cabai, dan tanah basah bercampur menjadi satu. Para pedagang datang dengan langkah tergesa, mendorong gerobak, memanggul karung, dan menata harapan di atas meja kayu yang sudah lapuk. Tawar-menawar belum dimulai, tetapi kegelisahan sudah lebih dulu terasa, seolah ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar beban dagangan. Di lorong utama pasar, seorang ibu penjual sayur menyeka keringat di pelipisnya meski udara masih dingin. Ia melirik ke ujung jalan dengan tatapan was-was. Para pedagang lain melakukan hal yang sama. Tidak ada yang berbicara, tetapi semua tahu apa yang mereka tunggu. Bukan pembeli pertama, bukan pula petugas pasar. Mereka menunggu langkah yang selalu datang tanpa pernah diundang, langkah yang membuat nyali ciut dan suara mendadak tercekat. Dan benar saja, dari balik kerumunan yang terbelah perlahan, sosok itu muncul. Tubuh besar dengan jaket hitam lusuh, brewok tebal yang menutupi sebagian wajah kerasnya, serta tatapan tajam yang seperti menimbang harga setiap kepala yang menunduk. Dialah Tarso Bewok, Tarso, Raja Preman Pasar Minggu. Setiap jejak sepatunya di atas lantai semen terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis. Di belakangnya berjalan Delali, tangan kanannya yang kurus dan licin seperti belut. Di tangannya tergenggam buku kecil berisi catatan setoran. Delali tidak pernah banyak bicara, tetapi senyum miringnya lebih menyakitkan daripada bentakan. Ia mencatat nama, jumlah uang, dan siapa saja yang berani terlambat. Bagi mereka, pasar bukan tempat mencari nafkah. Pasar adalah ladang upeti. Ketika Tarso berhenti di depan lapak ayam potong, suasana seketika membeku. Si pedagang, lelaki parubaya dengan wajah lelah, langsung merogoh saku celananya. Tangannya gemetar saat menyerahkan amplop coklat tipis. Tarso tidak berkata apa-apa, ia hanya menimbang amplop itu di tangannya, lalu melirik Delali. Anggukan kecil menjadi tanda bahwa hari itu si pedagang masih boleh berjualan tanpa teror tambahan. Namun tak semua hari berjalan semulus itu. Ada yang pernah mencoba menunda, ada yang pernah memohon agar diberi waktu. Dan jawabannya selalu sama, meja terbalik, barang berserakan, dan ancaman yang menggantung seperti pisau di atas kepala. Ketakutan menjadi pajak tak tertulis yang harus dibayar setiap orang. Bahkan pembeli pun memilih tidak ikut campur. Mereka datang, membeli, dan pergi, seolah penindasan itu bagian dari harga barang. Tarso menikmati semua itu. Di dalam hatinya, ia merasa pasar ini adalah kerajaan kecilnya, tempat ia berkuasa tanpa mahkota namun disegani seperti raja. Ia percaya rasa takut adalah fondasi paling kokoh untuk mempertahankan kekuasaan. Selama orang-orang menunduk, selama tidak ada yang berani melawan, namanya akan terus bergema di setiap lorong sempit pasar. Dan pagi itu, di tengah matahari yang mulai naik perlahan, bayangan Tarso membentang panjang di atas lantai pasar. Bayangan itu seolah menelan warna-warni kehidupan di sekitarnya, mengubahnya menjadi abu-abu. Tak seorang pun tahu, bahwa di antara ketakutan yang dipelihara itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu, sebuah pertemuan yang kelak akan mengguncang singgasana sang Raja Preman. Pagi yang tadi terasa mencekam kini berubah menjadi siang yang panas dan menyesakkan. Matahari menggantung tepat di atas atap-atap seng pasar Minggu, memantulkan cahaya menyilaukan yang membuat peluh mengalir deras di wajah para pedagang. Namun panas matahari tak sebanding dengan panas ketakutan yang membakar dada mereka. Setelah langkah Tarso dan Delali menjauh di lorong utama, bukan berarti ancaman itu pergi. Justru, itulah awal dari putaran pajak yang lebih kejam. Delali membuka buku catatannya di bawah naungan lapak kain. Namanya dipanggil satu persatu seperti terdakwa di ruang sidang. Siti, 200. Jono, 300. Kurang, nanti sore ditambah, ucapnya tanpa menatap wajah mereka. Setiap angka bukan sekadar nominal, melainkan harga dari rasa aman yang dipaksakan. Tak ada kwitansi, tak ada perlindungan sungguhan, hanya janji kosong bahwa lapak mereka tak akan dihancurkan hari itu. Seorang pedagang buah muda mencoba memberanikan diri. "Bang, kemarin sepi, boleh kurang dulu." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh keramaian pasar. Kalimat itu belum selesai ketika Tarso berbalik perlahan. Tatapannya seperti pisau yang ditarik pelan dari sarungnya. Tanpa banyak kata, ia menyapu keranjang apel di depan pedagang itu hingga berjatuhan dan menggelinding ke lantai yang kotor. Beberapa apel pecah,
isinya menganga seperti luka terbuka. Kerumunan pembeli yang tadi menawar harga mendadak menyingkir. Tak ada yang berani membela. Seorang ibu menarik tangan anaknya menjauh. Di sudut lain, pedagang ayam menunduk dalam-dalam, pura-pura sibuk memotong daging agar tak ikut terseret masalah. Ketakutan telah menjadi budaya. Semua orang belajar satu hal, bertahan hidup lebih penting daripada menjadi pahlawan. Tarso melangkah mendekati pedagang buah yang kini gemetar. Di sini, aturan gue yang jalan, katanya pelan namun berat. Ucapannya tak perlu teriak untuk terdengar mengancam. Delali mencatat sesuatu di buku kecilnya, lalu berbisik, "Sore kita balik lagi." Bisikan itu seperti vonis yang tak bisa diajukan banding. Di lorong belakang pasar, suasana tak jauh berbeda. Seorang nenek penjual tempe menyerahkan uang receh hasil jualannya yang bahkan belum cukup untuk kebutuhan makan cucunya. Tangannya keriput dan bergetar saat Delali mengambilnya tanpa rasa iba. "Kurang 50.000, besok lunasi," katanya dingin. Nenek itu hanya mengangguk, menahan air mata yang tak berani jatuh di depan mereka. Sore hari, setelah putaran setoran selesai, Tarso dan anak buahnya berkumpul di warung kopi pinggir pasar. Tumpukan uang kotor tergeletak di meja plastik yang lengket oleh gula. Mereka tertawa, bercanda, merasa diri tak tersentuh hukum. Bagi Tarso, semua berjalan sempurna. Pasar tetap ramai, pedagang tetap berjualan, dan uang tetap mengalir ke tangannya. Ia yakin, selama rasa takut lebih besar daripada rasa marah, tak akan ada yang berani melawannya. Namun jauh di sudut pasar yang paling jarang dilalui, ada sepasang mata tua yang memperhatikan semua itu dalam diam. Di balik tumpukan durian yang tersusun rapi, seorang kakek berambut putih menghela napas panjang. Ia tidak ikut menunduk, tidak pula gemetar. Tatapannya tajam, seolah sedang menimbang sesuatu yang telah lama ia kubur. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bara lama di dalam dirinya mulai menyala kembali. Bara yang mulai menyala di mata kakek penjual durian itu belum berubah menjadi api. Ia masih duduk diam di bangku kayu kecilnya, menatap lorong pasar yang kembali ramai seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun suasana kini berbeda. Tawa pembeli terdengar dipaksakan, senyum para pedagang terasa rapuh. Ketakutan bukan lagi sekadar perasaan sesaat, ia telah menjadi bagian dari denyut hidup pasar minggu. Setiap hari, sebelum matahari meninggi, para pedagang diam-diam menyisihkan sebagian uangnya. Bukan untuk modal, bukan untuk keluarga di rumah, tetapi untuk jatah keamanan. Uang itu disimpan terpisah dalam amplop kecil, seakan-akan itu adalah kewajiban resmi. Bahkan pedagang baru yang datang pun sudah diperingatkan sejak awal, kalau mau aman di sini, siapkan setoran. Tak ada yang tahu sejak kapan aturan itu berlaku, tapi semua tunduk tanpa perlu dijelaskan. Tarso memahami satu hal dengan sangat baik, kekuasaan tak harus selalu ditunjukkan dengan kekerasan. Cukup sekali dua kali membuat contoh, selebihnya ketakutan akan bekerja sendiri. Ia jarang lagi membalikkan lapak. Ia tak perlu. Bayangan namanya saja sudah cukup membuat orang gemetar. Ketika ia berjalan menyusuri lorong, percakapan langsung terhenti. Tatapan mata mendadak jatuh ke lantai. Bahkan suara ayam berkokok dari kandang terasa lebih pelan. Di warung kopi langganannya, Tarso duduk seperti raja tanpa mahkota. Anak buahnya mengelilingi meja, tertawa keras menceritakan pedagang yang tadi hampir menangis saat uangnya kurang. Delali, dengan buku kecilnya yang tak pernah lepas, melaporkan jumlah setoran hari itu. Angka-angka yang disebut membuat Tarso tersenyum puas. Baginya, pasar ini bukan sekadar tempat memeras uang, ini simbol kejayaannya. Namun di balik tawa kasar itu, sesekali muncul kegelisahan tipis yang tak ia akui. Tarso tahu, kekuasaan selalu punya musuh, meski musuh itu bersembunyi dalam diam. Ia pernah mendengar bisik-bisik bahwa beberapa pedagang mulai mengeluh ingin melapor. Tapi laporan tanpa keberanian hanyalah angin lalu. Dan selama belum ada yang berdiri di depan wajahnya untuk menantang, ia merasa tak ada ancaman nyata. Sementara itu, di sudut pasar, Mbah Manijo mengikat kembali tali pada karung duriannya yang tadi sempat longgar. Tangannya tua, tapi gerakannya mantap. Ia menyaksikan bagaimana ketakutan dipelihara seperti ternak, diberi makan setiap hari agar tetap hidup dan tumbuh. Ia tahu persis pola itu. Ia pernah berada di posisi Tarso bertahun-tahun lalu, ketika dunia hanya dipandang sebagai arena adu kuat dan adu kuasa. Beberapa pedagang mulai mendekat ke lapaknya, bukan untuk membeli durian, melainkan untuk sekadar berbagi keluh kesah.
Mereka tak sadar bahwa kakek di hadapan mereka pernah menjadi bagian dari dunia yang sama dengan orang yang mereka takuti. Mbah Manijo hanya mendengarkan. Sesekali ia tersenyum tipis, namun senyum itu menyimpan makna yang tak bisa ditebak. Di dalam dadanya, pertarungan antara masa lalu dan masa kini mulai terasa semakin keras. Hari menjelang petang ketika Tarso kembali melintasi lorong utama untuk terakhir kalinya sebelum pulang. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh pasar dari ujung ke ujung. Semua berjalan sesuai kehendaknya, semua tunduk, semua patuh. Ia tak menyadari bahwa justru di saat ia merasa paling kuat, sesuatu sedang bergerak perlahan di balik ketenangan palsu itu, sesuatu yang tak dibangun oleh ketakutan, melainkan oleh batas kesabaran yang hampir runtuh. Petang turun perlahan di pasar Minggu, menyisakan langit jingga yang menggantung sendu di atas atap-atap seng. Keramaian mulai surut, namun sisa-sisa ketegangan masih terasa di udara. Para pedagang membereskan dagangan dengan wajah letih, bukan hanya karena seharian berjualan, tetapi karena beban tak terlihat yang terus menekan dada mereka. Di tengah kesibukan itu, Mbah Manijo tetap duduk tenang di bangku kayunya, ditemani aroma durian yang tajam dan manis bercampur menjadi satu. Lapaknya sederhana, hanya meja kayu tua dengan beberapa durian tersusun rapi. Tak ada spanduk besar, tak ada teriakan promosi. Namun pembelinya selalu ada. Orang-orang mengenalnya sebagai kakek ramah yang tak pernah menaikkan harga seenaknya. Mereka tak tahu, di balik punggungnya yang sedikit membungkuk dan rambut putih yang tersisir rapi, tersimpan masa lalu yang jauh lebih keras daripada kulit durian yang ia jual. Bertahun-tahun lalu, nama Manijo pernah menggema di terminal dan pasar lain. Ia bukan sekadar preman biasa. Ia dikenal sebagai petarung yang tak pernah mundur, lelaki yang disegani sekaligus ditakuti. Tangannya pernah memegang kekuasaan dengan cara yang sama seperti Tarso sekarang, dengan gertakan, pukulan, dan rasa takut yang dipelihara. Namun, waktu mengajarinya sesuatu yang tak pernah ia pahami saat muda, kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan hanya akan melahirkan kesepian dan penyesalan. Perubahan itu datang ketika ia kehilangan seseorang yang paling ia cintai, anak semata wayangnya, akibat perkelahian dunia hitam yang ia jalani. Sejak saat itu, Manijo meninggalkan jalan lamanya. Ia memilih menjual durian, hidup sederhana, dan mencoba menebus dosa masa lalu dengan membantu siapapun yang membutuhkan. Ia tak pernah lagi mengangkat tangan untuk menyakiti, meski tubuhnya masih menyimpan ingatan tentang cara bertarung. Namun beberapa minggu terakhir, kesabarannya diuji. Setiap hari ia menyaksikan pedagang diperas, mendengar tangisan tertahan, melihat ketakutan diwariskan seperti penyakit. Ia mencoba menahan diri, berkata dalam hati bahwa itu bukan lagi urusannya. Ia sudah pensiun dari dunia itu. Ia hanya seorang penjual durian tua. Tapi setiap kali amplop setoran berpindah tangan, hatinya seperti disayat kenangan pahit masa lalunya sendiri. Sore itu, seorang pedagang tempe yang kemarin dipalak duduk di dekat lapaknya. Wajah nenek itu sembab, matanya merah karena kurang tidur. Kalau begini terus, entah sampai kapan saya bisa bertahan, gumamnya pelan. Mbah Manijo hanya diam, namun jemarinya mengepal perlahan di bawah meja. Ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi orang yang dipaksa tunduk. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan amarah lama yang dulu pernah menjadi bagian dari dirinya. Di kejauhan, suara tawa Tarso dan anak buahnya terdengar lagi saat mereka melintas untuk terakhir kalinya hari itu. Tawa itu bukan sekadar suara, ia seperti tamparan bagi harga diri seluruh pasar. Mata Tarso sempat bertemu dengan mata Mbah Manijo. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk menimbulkan percikan yang tak kasat mata. Tarso melihat seorang kakek tua biasa, sementara Manijo melihat bayangan dirinya di masa lalu. Malam akhirnya benar-benar turun, menyelimuti pasar Minggu dalam keheningan yang rapuh. Para pedagang pulang membawa lelah dan kecemasan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun di sudut lapak durian, Mbah Manijo belum beranjak. Ia menatap kosong ke lorong pasar yang kini sepi, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri, sudah terlalu lama. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung keputusan yang perlahan mulai mengeras di dalam hatinya, keputusan yang suatu hari nanti akan mengubah wajah pasar selamanya. Keesokan paginya, pasar Minggu kembali berdenyut seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Keheningan terasa lebih berat, seolah pasar itu sendiri sedang menunggu sebuah peristiwa yang tak terelakkan. Mbah Manijo datang lebih awal dari biasanya. Ia menata durian satu persatu dengan teliti,
tangannya bergerak perlahan tapi mantap. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk ukuran seorang pedagang tua yang setiap hari menyaksikan ketidakadilan di depan mata. Sementara itu, di ujung jalan pasar, Tarso dan anak buahnya sudah berkumpul. Delali menyeruput kopi hitam sambil membuka buku catatan setoran. "Bang, ada lapak baru yang lagi rame," katanya sambil menyeringai. "Yang jual durian itu, si kakek." Tarso mengangkat alisnya sedikit. Ia memang pernah melihat kakek itu, tapi tak pernah terlalu memperhatikan. Baginya, semua pedagang sama saja, sumber uang yang bisa diperas. "Kalau rame, berarti setorannya harus lebih gede," ujar Tarso santai. Ia berdiri, merapikan jaket hitamnya, lalu melangkah masuk ke lorong pasar dengan langkah berat dan penuh percaya diri. Anak buahnya mengikuti dari belakang, menciptakan pemandangan yang sudah terlalu akrab bagi para pedagang, rombongan bayangan gelap yang datang menagih ketakutan. Ketika mereka tiba di depan lapak durian, beberapa pembeli sedang memilih buah. Aroma tajam durian memenuhi udara. Mbah Manijo mendongak pelan saat bayangan besar menutupi lapaknya. Tatapan mereka bertemu, kali ini lebih lama dari kemarin. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya diam yang mengandung banyak arti. Delali membuka suara lebih dulu. "Setoran, Mbah. Aturan di sini semua pedagang bayar." Suaranya ringan, seolah yang ia minta hanyalah uang parkir. Para pembeli yang tadi berdiri langsung menjauh perlahan, tak ingin terlibat. Suasana mendadak senyap, bahkan suara tawar-menawar dari lapak sebelah seperti meredup. Mbah Manijo tetap duduk, ia tidak langsung menjawab, tangannya hanya menyapu kulit durian dengan kain lap tua. Tarso merasa sikap itu seperti bentuk pembangkangan. "Kakek mungkin belum tahu siapa gue," ucapnya dengan nada rendah namun mengancam. "Di sini, yang atur napas lo jualan itu gue." Beberapa pedagang di sekitar mulai melirik dengan jantung berdebar. Mereka tahu ini bukan sekadar penagihan biasa. Ada ketegangan yang tak biasa di antara keduanya. Namun yang membuat mereka semakin terkejut adalah reaksi Mbah Manijo. Alih-alih gemetar atau buru-buru merogoh uang, kakek itu justru tertawa kecil. Tawa pelan, tapi jelas terdengar di tengah keheningan. Tawa itu bukan tawa gugup, bukan pula tawa merendah. Itu tawa yang terdengar seperti seseorang yang sedang mengenang sesuatu yang ironis. Tarso langsung mengeras. Harga dirinya terasa disentuh. Di sepanjang kekuasaannya di pasar Minggu, belum pernah ada pedagang yang menertawakannya di depan umum. Dan tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil pagi itu, menganggap remeh seorang penjual durian tua, adalah awal dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tawa kecil Mbah Manijo masih menggantung di udara, seperti gema yang menolak hilang. Bukan tawa panjang, bukan pula keras, namun cukup untuk membuat seluruh lorong pasar membeku. Para pedagang menahan napas. Beberapa pembeli yang tadi hendak pergi justru berhenti beberapa langkah, penasaran sekaligus takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah Tarso berubah perlahan. Awalnya hanya terkejut, lalu mengeras, kemudian memerah menahan amarah. Ia melangkah satu tapak lebih dekat ke meja durian. Bayangannya kembali menutupi tubuh renta Mbah Manijo. "Lucu ya," suaranya berat, dalam, seperti petir yang tertahan di balik awan. Delali menoleh ke kanan dan kiri, memastikan anak buah lainnya bersiap jika situasi memanas. Namun Mbah Manijo tetap duduk. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Tarso tanpa berkedip. Tatapan itu bukan tatapan menantang, tapi juga bukan tatapan takut. Tatapan itu seperti seseorang yang sedang melihat masa lalu, dan merasa tak terkesan. "Aku cuma heran," katanya pelan, suaranya serak dimakan usia, "kenapa orang sepertimu merasa besar hanya karena orang lain dipaksa kecil?" Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Delali spontan melangkah maju, menunjuk wajah Mbah Manijo. "Jaga mulut, Mbah. Tahu nggak siapa yang lagi ngomong sama kamu?" bentaknya. Namun sebelum suasana benar-benar meledak, Mbah Manijo kembali tersenyum tipis. Senyum yang membuat Tarso semakin tak nyaman, karena di dalamnya tak ada sedikit pun rasa gentar. Beberapa pedagang mulai berbisik. Ada yang memegang ujung meja, ada yang menggenggam kain dagangan mereka erat-erat. Mereka tahu, batas kesabaran Tarso hampir habis. Dan ketika batas itu terlewati, biasanya hanya ada dua kemungkinan, darah atau kehancuran. Tapi anehnya, kali ini rasa takut mereka bercampur dengan sesuatu yang lain, harapan kecil yang mulai berani muncul dari celah-celah keputusasaan. Tarso meraih salah satu durian di atas meja,
mengangkatnya tinggi, lalu menjatuhkannya kembali dengan keras. Buah itu pecah, aromanya menyebar tajam. "Ini peringatan pertama," ucapnya dingin. "Semua di sini bayar, nggak ada pengecualian, mau tua, mau muda." Ia membungkuk sedikit, agar wajahnya sejajar dengan Mbah Manijo. "Jangan paksa gue ngajarin lo cara hormat." Untuk sesaat, Mbah Manijo menatap durian yang terbelah itu. Daging kuningnya terbuka, kontras dengan kulit keras yang tadi melindunginya. Ia lalu menghela napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa waktu untuk diam telah lewat. "Hormati orang dulu, baru minta dihormati," katanya pelan namun jelas terdengar hingga ke lapak sebelah. Angin siang berembus pelan melewati lorong pasar, menggerakkan plastik-plastik yang tergantung di atas kepala. Ketegangan menggantung seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Tarso berdiri tegak kembali, rahangnya mengeras. Ia tak menyangka, seorang kakek tua berani berbicara seperti itu di hadapannya. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang bukan sekadar marah, ia merasa tertantang. Tanpa ia sadari, tawa kecil tadi bukan hanya bunyi. Itu adalah retakan pertama pada dinding kekuasaan yang selama ini ia bangun dari ketakutan. Ucapan Mbah Manijo masih menggantung di antara mereka seperti pisau yang belum jatuh. "Hormati orang dulu, baru minta dihormati." Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih menyakitkan bagi Tarso daripada makian apapun. Untuk sesaat, waktu seolah melambat. Suara pasar meredup, menyisakan hanya detak jantung yang berdentum di telinga masing-masing orang yang menyaksikan. Tarso menatap dalam-dalam wajah tua di hadapannya. Ia mencoba mencari celah ketakutan di mata itu, sedikit saja keraguan, sedikit saja kegentaran. Namun yang ia temukan justru ketenangan yang ganjil. Tatapan Mbah Manijo bukan tatapan orang yang nekat tanpa perhitungan. Itu tatapan seseorang yang pernah berdiri di posisi yang sama, yang tahu persis bagaimana rasanya memegang kuasa, dan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. "Lo pikir lo siapa?" Tarso akhirnya bersuara. Suaranya lebih pelan namun bergetar oleh amarah yang ditahan. Ia melangkah semakin dekat hingga ujung sepatu botnya menyentuh kaki bangku kayu tempat Mbah Manijo duduk. "Jangan sok jadi pahlawan di pasar gue." Delali tersenyum miring di belakangnya, merasa situasi akan segera berubah menjadi tontonan yang memuaskan. Mbah Manijo berdiri perlahan, gerakannya tidak tergesa, namun penuh perhitungan. Tubuhnya memang tak lagi tegap seperti dulu, namun cara ia menapakkan kaki menunjukkan keseimbangan yang tak biasa. Beberapa pedagang yang jeli mulai menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar kakek renta, ada bekas dunia keras yang masih tersisa dalam sikapnya. "Aku bukan siapa-siapa sekarang," jawab Mbah Manijo tenang. "Cuma penjual durian, tapi dulu, aku pernah jadi orang yang kau kira paling kuat di tempat seperti ini." Ucapannya membuat beberapa anak buah Tarso saling pandang. Delali mengerutkan dahi, mencoba menebak apakah itu hanya gertakan atau memang ada cerita besar di baliknya. Tarso tertawa sinis. "Semua orang punya cerita, Kek. Tapi sekarang zamannya gue." Ia mendorong bahu Mbah Manijo dengan satu tangan, tidak terlalu keras, namun cukup untuk menunjukkan dominasi. Beberapa pedagang menahan napas, khawatir tubuh renta itu akan terjatuh. Namun Mbah Manijo tetap berdiri tegak, hanya bergeser setengah langkah, lalu kembali menatap lurus ke arah Tarso. Tatapan itu membuat Tarso tak nyaman. Ada sesuatu di dalamnya, bukan ancaman, bukan pula rasa takut, melainkan cermin. Seakan-akan Mbah Manijo sedang memperlihatkan pada Tarso bayangan dirinya sendiri di masa depan, tua, sendiri, dan dikejar penyesalan. Dan untuk sepersekian detik, Tarso merasakan sensasi asing di dadanya. Bukan takut, tapi ragu. Namun keraguan itu cepat ia kubur. Harga dirinya terlalu besar untuk mundur di depan puluhan pasang mata yang menyaksikan. "Hari ini lo gue kasih waktu," katanya akhirnya, suaranya kembali keras. "Besok gue balik. Kalau masih berani ngomong kayak tadi, jangan salahin gue kalau pasar ini jadi saksi terakhir lo jualan." Ia berbalik dengan langkah lebar, memberi isyarat pada anak buahnya untuk ikut. Ketika rombongan preman itu menjauh, pasar perlahan kembali berdenyut, namun tidak seperti biasanya. Ada getaran baru yang sulit dijelaskan. Para pedagang memandang Mbah Manijo dengan campuran kagum dan cemas. Mereka tahu badai belum benar-benar datang, ini baru angin pertamanya. Sementara itu, Mbah Manijo menatap punggung Tarso yang makin menjauh. Dalam hatinya, ia sadar satu hal, pertemuan tadi bukan kebetulan.
Itu adalah panggilan dari masa lalu yang akhirnya tak bisa lagi ia abaikan. Ancaman Tarso masih terngiang di telinga para pedagang bahkan setelah bayangannya menghilang di ujung lorong pasar. "Besok gue balik." Kalimat itu seperti jam pasir yang dibalik, setiap detiknya mengikis ketenangan yang tersisa. Tak ada yang benar-benar fokus berjualan siang itu. Tatapan orang-orang lebih sering tertuju pada lapak durian di sudut pasar, tempat badai itu bermula. Beberapa pedagang mendekat ke Mbah Manijo dengan langkah ragu. "Bah, jangan dilawan," bisik seorang penjual ikan, suaranya gemetar. "Dia nggak main-main." Yang lain mengangguk setuju. Mereka tak ingin kehilangan satu-satunya orang yang berani bersuara, tapi mereka juga tak ingin menyaksikan darah tumpah di antara timbangan dan karung beras. Ketakutan lama berusaha menarik mereka kembali ke dalam lubang diam yang selama ini mereka huni. Mbah Manijo mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberanian. "Aku tahu dia nggak main-main," jawabnya pelan. "Justru karena itu, nggak boleh ada lagi yang pura-pura nggak lihat." Kalimat itu membuat suasana kembali sunyi. Para pedagang saling berpandangan, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang selama ini terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Sore menjelang, dan seperti janji yang tak pernah meleset, Tarso kembali muncul. Kali ini bukan hanya dengan Delali dan 2 orang anak buah, tapi hampir seluruh kelompoknya. Langkah mereka lebih keras, lebih sengaja dipamerkan. Pesan yang ingin disampaikan jelas, ini bukan sekadar penagihan, ini pertunjukan kekuasaan. Orang-orang otomatis menyingkir, menciptakan lorong kosong menuju lapak durian. Tarso berhenti tepat di depan Mbah Manijo. "Waktunya habis, Kek," ucapnya dingin. Tanpa menunggu jawaban, ia menyapu meja durian dengan satu hentakan keras. Buah-buah berduri itu jatuh bergulingan, beberapa pecah menghantam lantai. Aroma tajam durian menyebar bercampur dengan bau debu dan ketegangan. Beberapa pedagang perempuan menutup mulut mereka menahan jeritan. Delali ikut menendang keranjang bambu hingga terbalik. "Masih mau ketawa," ejeknya. Anak buah lainnya berdiri melingkar, menciptakan pagar hidup yang membuat siapapun tak berani mendekat. Pasar yang biasanya riuh kini berubah seperti arena kosong sebelum pertarungan besar. Bahkan angin seolah berhenti berembus. Untuk beberapa detik, Mbah Manijo tetap diam. Ia menatap durian-durian yang pecah, lalu menatap wajah para pedagang yang menyaksikan dengan campuran takut dan harap. Sesuatu di dalam dirinya akhirnya benar-benar mencapai batas. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan membungkuk, bukan untuk mengambil uang, melainkan untuk menyingkirkan serpihan kayu meja yang patah. Ketika ia kembali berdiri, ada perubahan yang jelas pada sikapnya. Punggung yang tadi sedikit membungkuk kini tegak. Tatapan yang semula hanya tajam kini menyala. "Kalian sudah terlalu jauh," katanya pelan namun tegas. Suaranya tidak keras, tapi memiliki bobot yang membuat udara terasa lebih berat. Tarso menyeringai, mengira itu hanya keberanian kosong seorang tua yang putus asa. Namun para pedagang yang berdiri menyaksikan merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan lagi soal uang setoran atau harga diri seorang preman. Ini tentang batas kesabaran yang telah dilampaui. Dan ketika batas itu benar-benar runtuh, tak ada yang bisa menebak seberapa besar gelombang yang akan menyapu semuanya, termasuk singgasana tak terlihat milik Raja Preman Pasar Minggu. Ucapan Mbah Manijo yang tenang namun tegas itu seperti percikan api yang jatuh tepat di atas genangan bensin. "Kalian sudah terlalu jauh." Kalimat itu tak terdengar seperti ancaman, tapi lebih seperti keputusan. Tarso tertawa pendek, merasa seorang kakek tua sedang mencoba menantang gunung dengan sebatang ranting. Anak buahnya ikut terkekeh, meremehkan tubuh renta yang berdiri di hadapan mereka. "Terus mau apa, Kek?" ejek Delali sambil melangkah maju. Ia mendorong dada Mbah Manijo dengan satu tangan, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dorongan itu membuat tubuh tua itu mundur satu langkah. Kerumunan pedagang spontan berseru pelan, khawatir ia akan terjatuh. Namun kaki Mbah Manijo tetap kokoh menapak lantai pasar yang berdebu. Untuk sepersekian detik, suasana benar-benar sunyi. Lalu sesuatu terjadi begitu cepat hingga sulit dipercaya mata yang menyaksikan. Tangan Mbah Manijo bergerak, bukan asal memukul, melainkan terarah, presisi. Ia menangkap pergelangan tangan Delali yang masih terangkat, memutar tubuhnya sedikit, dan dalam satu gerakan halus menjatuhkan lelaki kurus itu ke lantai. Suara tubuh Delali menghantam semen terdengar keras, diikuti erangan kesakitan.
Anak buah Tarso tertegun. Mereka tak menyangka seorang kakek bisa bergerak secepat itu. Delali mencoba bangkit, namun sebelum ia sempat berdiri, Mbah Manijo sudah berdiri di hadapannya, tatapannya berubah menjadi dingin dan tanpa ragu. "Jangan sentuh aku lagi," ucapnya pelan, tapi kali ini nadanya tak memberi ruang untuk dianggap remeh. Tarso yang tadi tertawa kini terdiam. Wajahnya menegang, antara marah dan tak percaya. Ia melangkah maju dengan amarah yang kini benar-benar menyala. "Lo cari mati, kek!" bentaknya. Tanpa aba-aba lagi, ia mengayunkan tinjunya ke arah wajah Mbah Manijo. Namun kakek itu memiringkan tubuhnya, menghindar dengan gerakan yang tak biasa untuk seseorang seusianya. Pukulan Tarso meleset, dan sebelum ia sempat menarik tangannya kembali, siku Mbah Manijo menghantam perutnya dengan tenaga yang tersimpan lama. Tarso terhuyung satu langkah. Kerumunan pasar terperangah. Bukan hanya karena keberanian itu, tapi karena untuk pertama kalinya mereka melihat Raja Preman Pasar Minggu goyah di hadapan seseorang. Anak buah lainnya mulai menyerang bersamaan, mencoba menjatuhkan Mbah Manijo dengan jumlah. Namun pengalaman puluhan tahun tak pernah benar-benar hilang. Meski rambutnya memutih dan napasnya mulai berat, setiap gerakan Mbah Manijo tetap terukur. Ia memanfaatkan ruang sempit di antara lapak, menjadikan meja dan tiang sebagai pelindung. Satu persatu preman itu terpental atau terjatuh, bukan karena kekuatan semata, tapi karena teknik yang matang. Namun waktu tak pernah bisa dilawan sepenuhnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, napas Mbah Manijo mulai tersengal. Keringat membasahi dahinya, lututnya sedikit gemetar. Ia memang berhasil menjatuhkan beberapa orang, tapi tubuhnya bukan lagi tubuh yang sama seperti puluhan tahun lalu. Sementara itu, Tarso bangkit dengan wajah penuh amarah dan harga diri yang tercabik. Di matanya kini tak ada lagi sekadar kesombongan, yang ada hanyalah tekad untuk menghancurkan siapapun yang berani membuatnya terlihat lemah di depan seluruh pasar. Pertarungan ini belum selesai, dan semua orang yang menyaksikan tahu, yang terburuk mungkin masih akan datang. Tarso berdiri kembali dengan napas memburu, dadanya naik turun menahan amarah yang kini tak lagi bisa disembunyikan. Debu menempel di jaket hitamnya, dan untuk pertama kalinya sejak ia menguasai pasar Minggu, ia merasakan sesuatu yang asing, dipermalukan di depan banyak mata. Tatapannya mengeras, bukan lagi sekadar marah, tapi terluka oleh harga diri yang tercabik. Di sekeliling mereka, para pedagang membentuk lingkaran tanpa sadar. Tak ada yang berani terlalu dekat, tapi tak satu pun mau pergi. Ini bukan lagi sekadar perkelahian biasa. Ini adalah momen yang akan menentukan nasib pasar mereka. Beberapa orang berbisik pelan, sebagian menutup mulut dengan tangan gemetar. Namun di balik ketakutan itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Tarso menggeram rendah sebelum akhirnya menyerbu maju. Kali ini ia tak gegabah. Ia menyerang dengan lebih terukur, mencoba membaca gerakan Mbah Manijo yang tadi mengejutkannya. Tinju kanannya meluncur cepat, diikuti ayunan kaki yang menyapu rendah. Mbah Manijo berhasil menghindar dari pukulan pertama, namun sapuan kaki itu membuat keseimbangannya goyah. Tubuh tuanya terhuyung, nyaris jatuh. Namun ia tak tumbang. Dengan sisa tenaga dan refleks yang terasa oleh masa lalu, ia memutar tubuh dan menghantamkan telapak tangannya ke bahu Tarso, mendorongnya menjauh. Benturan itu membuat Tarso mundur setengah langkah, cukup untuk memberi ruang. Mata keduanya bertemu lagi, kali ini bukan hanya sebagai preman dan pedagang, tapi sebagai dua lelaki yang mempertaruhkan harga diri dan prinsip hidup mereka. "Lo pikir lo masih jago?" desis Tarso, suaranya berat dan penuh dendam. "Umur lo udah lewat, kek." Ucapannya bukan sekadar ejekan, melainkan keyakinan bahwa waktu akan berpihak padanya. Dan memang, napas Mbah Manijo kini semakin berat. Dadanya terasa seperti dipukul dari dalam. Tangannya mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya tak lagi sekuat tekadnya. Pertarungan kembali meledak, kali ini lebih brutal. Tarso menghantam dengan kekuatan penuh, satu pukulan berhasil mengenai tulang rusuk Mbah Manijo. Suara benturan terdengar jelas, membuat beberapa pedagang menjerit kecil. Kakek itu terjatuh berlutut, wajahnya meringis menahan sakit. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya, menetes ke lantai pasar yang menjadi saksi bisu. Namun saat Tarso mengangkat tangannya untuk pukulan berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kerumunan, seorang pedagang sayur berteriak, "Cukup." Suara itu diikuti oleh yang lain. "Sudah terlalu lama kami diam," teriak seorang lelaki penjual ikan.
Meskipun tak ada yang langsung maju, suara-suara itu menggema, mengguncang keyakinan anak buah Tarso. Untuk pertama kalinya, rasa takut tak hanya milik para pedagang, ia mulai merayap ke sisi para preman. Mbah Manijo perlahan berdiri kembali meski tubuhnya nyaris tak sanggup. Ia menatap Tarso dengan sisa tenaga yang ada. Kekuatan bukan soal siapa yang paling keras memukul, katanya serak namun jelas. Tapi siapa yang paling lama bertahan untuk yang benar. Kalimat itu terdengar seperti penutup sebuah bab, namun semua orang tahu, ini belum akhir. Justru inilah titik di mana pertarungan bukan lagi sekadar fisik, melainkan tentang siapa yang akan menguasai hati dan keberanian seluruh pasar Minggu. Teriakan para pedagang yang mulai berani bersuara membuat suasana pasar berubah drastis. Jika sebelumnya ketakutan menyelimuti setiap sudut, kini ada getaran lain yang mulai terasa, getaran perlawanan. Tarso menyadari itu. Ia bisa melihatnya dari cara beberapa orang tak lagi menunduk sepenuhnya. Namun justru itulah yang membuat amarahnya semakin membara. Baginya, ini bukan hanya soal seorang kakek tua yang melawan, melainkan ancaman terhadap kekuasaannya. Dengan gerakan cepat, Tarso kembali menghantam Mbah Manijo. Kali ini pukulannya tepat mengenai wajah sang kakek. Tubuh renta itu terjatuh keras ke lantai, suara benturannya membuat beberapa pedagang memalingkan wajah. Darah mengalir lebih jelas dari pelipisnya. Namun yang membuat semua orang tercekat bukanlah darah itu, melainkan kenyataan bahwa Mbah Manijo masih berusaha bangkit. Anak buah Tarso mulai bergerak lagi, mencoba menutup ruang agar tak ada yang mendekat. Delali, meski masih meringis akibat jatuh sebelumnya, berdiri dengan wajah penuh dendam. "Habisin aja, Bang," teriaknya kasar. Ia tak peduli lagi dengan citra atau aturan tak tertulis. Baginya, harga diri kelompok mereka harus ditegakkan dengan cara apapun. Mbah Manijo bertumpu pada satu lutut, tangannya mencengkeram lantai pasar yang kasar. Pandangannya sedikit kabur, napasnya terasa seperti ditarik dengan paksa dari dadanya. Namun di antara rasa sakit itu, ia mendengar suara-suara para pedagang yang tadi berteriak. Suara itu memberinya kekuatan aneh, kekuatan yang bukan berasal dari otot, melainkan dari keyakinan. Tarso mendekat lagi, berdiri tepat di depan tubuh tua yang nyaris tak berdaya itu. "Ini akibatnya kalau lo lupa diri," katanya dingin. Ia mengangkat kerah baju Mbah Manijo, memaksanya berdiri meski kaki sang kakek gemetar. Untuk sesaat, wajah mereka begitu dekat. Bau keringat, darah, dan debu bercampur di udara panas siang itu. Namun bahkan dalam kondisi seperti itu, Mbah Manijo masih mampu tersenyum tipis. Senyum yang bukan mengejek, bukan pula menantang, melainkan menerima. "Kalau harus ada yang jatuh, biar aku saja," bisiknya pelan. "Asal mereka nggak lagi hidup dalam takut." Kalimat itu nyaris tak terdengar, tapi cukup bagi Tarso untuk merasakan sesuatu yang mengganggu di dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah keranjang melayang dari arah kerumunan dan menghantam bahu salah satu anak buah Tarso. Semua orang terkejut. Seorang pedagang muda berdiri dengan wajah pucat namun penuh tekad. "Kami capek diperas," teriaknya. Teriakan itu seperti pemicu. Satu persatu pedagang mulai bergerak, bukan dengan senjata, tapi dengan apapun yang ada di tangan, peti kayu, timbangan, bahkan sayuran. Melihat itu, situasi berubah kacau. Anak buah Tarso yang tadi begitu percaya diri mulai goyah menghadapi gelombang orang-orang yang selama ini mereka anggap lemah. Di tengah kekacauan itu, Mbah Manijo akhirnya roboh sepenuhnya. Tubuhnya tak lagi sanggup berdiri, namun wajahnya tetap menghadap ke arah para pedagang yang kini bangkit. Darah menetes perlahan ke lantai, menjadi saksi bahwa harga sebuah keberanian memang mahal. Dan di detik itulah, Tarso menyadari, kekuasaan yang ia bangun dari ketakutan sedang retak, bukan oleh kekuatan fisik semata, melainkan oleh keberanian yang akhirnya menemukan suaranya. Tubuh Mbah Manijo yang roboh ke lantai seperti memukul kesadaran seluruh pasar Minggu. Darah yang merembes di sela-sela retakan semen bukan hanya darah seorang kakek tua, melainkan simbol dari batas yang telah lama terlampaui. Untuk beberapa detik, semua orang terdiam. Bahkan Tarso sendiri tampak terpaku, antara kaget dan marah melihat situasi yang tak lagi bisa ia kendalikan sepenuhnya. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Pedagang muda yang tadi melempar keranjang melangkah lebih maju, meski wajahnya pucat dan tangannya gemetar. "Kita nggak bisa diam lagi," teriaknya, suaranya pecah namun syarat keberanian. Teriakan itu seperti kunci yang membuka pintu yang selama ini terkunci rapat oleh rasa takut.
Satu persatu pedagang mulai berdiri lebih tegak. Seorang ibu penjual sayur yang selama ini selalu menunduk kini menggenggam timbangan besinya erat-erat. Penjual ikan mengangkat peti kayu. Bahkan nenek penjual tempe yang kemarin menangis kini berdiri di barisan depan, matanya menyala oleh kemarahan yang lama terpendam. Mereka tak bergerak seperti pasukan terlatih, tapi mereka bergerak dengan tekad yang sama, cukup sudah. Anak buah Tarso yang tadi mencoba membubarkan kerumunan kini justru kewalahan. Mereka terbiasa menghadapi individu yang takut, bukan massa yang bersatu. Dorongan demi dorongan mulai membuat barisan mereka kacau. Delali mencoba mengatur, berteriak agar tetap solid, namun suaranya tenggelam oleh riuh perlawanan yang membesar. Tarso mengepalkan tinjunya, ia bisa saja terus memukul, bisa saja memaksa dengan kekerasan lebih brutal. Tapi kali ini situasinya berbeda. Ini bukan satu lawan satu lagi. Ini pasar yang selama ini ia kuasai dengan ancaman kini berdiri di hadapannya dengan keberanian. Tatapan orang-orang itu tak lagi kosong, mereka menyimpan tekad yang sulit dipatahkan. Sementara itu, dua orang pedagang berani mendekat ke tubuh Mbah Manijo yang tergeletak. Mereka mengangkatnya perlahan, memapahnya menjauh dari pusat keributan. Wajah kakek itu pucat, napasnya berat, namun ketika matanya terbuka sedikit dan melihat kerumunan pedagang yang bangkit, ada kilatan bangga di sana. Ia tak berbicara, tapi senyum tipis terukir di sudut bibirnya yang berdarah. Situasi semakin tak terkendali. Beberapa preman mulai mundur, tersudut oleh jumlah yang tak mereka perkirakan. Seseorang berteriak agar memanggil aparat. Beberapa pedagang mengangkat ponsel mereka, sesuatu yang dulu tak pernah berani mereka lakukan. Tarso menyadari, jika ia bertahan lebih lama, bukan hanya kekuasaannya yang runtuh, kebebasannya pun bisa ikut hilang. Akhirnya, dengan tatapan penuh amarah dan rasa tak percaya, Tarso memberi isyarat mundur. Satu persatu anak buahnya menarik diri, menyeret Delali yang masih terhuyung. Mereka pergi bukan sebagai penguasa yang berjalan gagah, melainkan sebagai kelompok yang terusir oleh keberanian yang tak lagi bisa dibungkam. Dan di tengah pasar yang porak-poranda itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, para pedagang berdiri tanpa menunduk. Mereka mungkin gemetar, mungkin terluka, tapi mereka telah membuktikan satu hal, ketika ketakutan dilawan bersama, ia tak lagi sekuat yang dibayangkan. Langkah mundur Tarso sore itu bukanlah akhir, melainkan jeda sebelum badai terakhir. Pasar Minggu masih porak-poranda, durian pecah, peti kayu berserakan, dan wajah-wajah tegang yang belum sepenuhnya percaya bahwa mereka baru saja melawan. Di tengah kekacauan itu, kabar menyebar cepat, aparat sedang dalam perjalanan. Beberapa pedagang benar-benar menelepon, sesuatu yang dulu hanya menjadi ancaman kosong di balik bisik-bisik. Tarso berhenti di ujung lorong pasar. Ia menoleh ke belakang, menatap kerumunan yang kini tak lagi terpecah oleh ketakutan. Dadanya naik turun, bukan hanya karena lelah bertarung, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasakan kehilangan kendali. Delali berbisik panik, menyarankan untuk pergi jauh sebelum keadaan semakin buruk. Namun harga diri Tarso menahannya. Ia bukan tipe yang lari begitu saja. Di sisi lain, dua pedagang memapah Mbah Manijo ke bangku kayu yang masih utuh. Nafas kakek itu berat, setiap tarikan terasa menyakitkan. Namun matanya tetap terbuka, memandangi kerumunan yang kini berdiri melingkar melindunginya. "Jangan bubar," bisiknya lemah. "Kalau kalian mundur sekarang, semua sia-sia." Suaranya serak, hampir hilang di tengah hiruk pikuk, tapi cukup untuk menyentuh hati mereka yang mendengar. Tarso akhirnya melangkah kembali ke tengah pasar, seolah tak mau membiarkan kisahnya berakhir dengan kekalahan. "Ini belum selesai," teriaknya, mencoba mengembalikan aura yang tadi runtuh. Namun suaranya tak lagi menggema seperti biasanya. Beberapa pedagang menatapnya dengan berani. Bahkan pedagang muda yang pertama kali melempar keranjang kini berdiri paling depan, tanpa mundur selangkah pun. Tiba-tiba suara sirene terdengar dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Suara itu seperti palu terakhir yang memecah kesombongan. Tarso, anak buahnya mulai gelisah, saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu, kali ini situasinya berbeda. Ini bukan sekadar perkelahian kecil yang bisa diselesaikan dengan ancaman. Tarso mencoba melangkah pergi, namun beberapa pedagang berdiri menghalangi jalan. Bukan untuk menyerang, melainkan memastikan ia tak kabur sebelum aparat tiba. Untuk pertama kalinya, posisi terbalik. Yang dulu mengejar kini dikejar.
Yang dulu memeras kini terkepung oleh orang-orang yang selama ini ia anggap lemah. Aparat akhirnya memasuki pasar dengan langkah tegas. Mereka melihat kondisi yang jelas menunjukkan kekerasan dan kerusakan. Beberapa pedagang langsung bersuara, menjelaskan apa yang terjadi. Nama Tarso disebut tanpa ragu. Delali mencoba membela diri, namun situasi dan saksi terlalu banyak untuk diputarbalikkan. Saat borgol akhirnya melingkar di pergelangan tangannya, Tarso menatap sekeliling pasar dengan wajah campuran marah dan tak percaya. Ia mencari satu wajah dan menemukannya. Di bangku kayu, dengan tubuh lemah dan wajah penuh luka, Mbah Manijo menatapnya balik. Tak ada ejekan, tak ada kebencian. Hanya tatapan tenang seolah berkata, kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan memang selalu punya akhir. Dan sore itu, di tengah pasar Minggu yang menjadi saksi, Raja Preman yang paling ditakuti akhirnya benar-benar tumbang. Suara sirene perlahan menjauh membawa Tarso dan anak buahnya, namun pasar Minggu belum benar-benar tenang. Debu masih menggantung di udara, serpihan kayu berserakan, dan aroma durian bercampur dengan bau darah yang tipis namun nyata. Para pedagang berdiri dalam lingkaran sunyi, bukan lagi karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa mereka baru saja melewati sesuatu yang akan dikenang sepanjang hidup. Di bangku kayu dekat lapak yang hancur, Mbah Manijo terbaring dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya setengah terpejam. Seorang pedagang menyeka darah di pelipisnya dengan kain bersih, sementara yang lain memanggil ambulans dengan suara gemetar. "Tahan, Mbah, sebentar lagi bantuan datang," bisik seorang ibu penjual sayur yang matanya kini basah oleh air mata. Namun Mbah Manijo tahu tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Setiap tarikan napas terasa seperti menarik pisau dari dalam dada. Rasa sakit menjalar dari rusuk hingga punggung, namun di balik semua itu, ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia memandang wajah-wajah di sekelilingnya, wajah yang dulu selalu menunduk kini berdiri tegak. "Jangan kembali takut," ucapnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Para pedagang mendekat, berusaha menangkap setiap kata yang keluar dari bibir tuanya. "Kalau kalian bersatu, tak ada yang bisa injak kalian lagi." Kalimat itu sederhana, namun mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Bukan hanya pesan, tapi warisan. Ambulans akhirnya tiba, petugas medis bergegas turun membawa tandu. Mereka memeriksa kondisi Mbah Manijo dengan cepat. Wajah mereka serius, saling bertukar pandang seolah memahami bahwa waktu tak banyak tersisa. Saat tubuh renta itu diangkat perlahan ke atas tandu, tangannya bergerak lemah mencari sesuatu. Pedagang muda yang pertama kali melawan segera menggenggam tangan itu. "Kami janji, Mbah," katanya dengan suara bergetar. "Pasar ini nggak akan lagi tunduk." Senyum tipis muncul di wajah Mbah Manijo. Senyum yang bukan lagi menantang seperti saat ia tertawa di depan Tarso, melainkan senyum damai seseorang yang tahu perjuangannya tak sia-sia. Langit sore perlahan berubah menjadi kelabu ketika ambulans membawa tubuhnya pergi. Para pedagang berdiri berjajar, sebagian menunduk, sebagian menatap lurus ke depan dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hari itu telah mengubah mereka. Ketakutan yang dulu memenjarakan kini retak oleh keberanian seorang kakek tua. Malam turun bersama kabar yang akhirnya menyebar pelan namun pasti, Mbah Manijo tak berhasil melewati luka-lukanya. Ia pergi dengan tenang di rumah sakit, tanpa teriakan, tanpa amarah. Hanya napas terakhir yang lirih dan damai. Dan di pasar Minggu, kabar itu bukan sekadar berita duka. Itu adalah pengingat bahwa kedamaian yang kini mulai tumbuh dibayar dengan harga yang sangat mahal, harga sebuah keberanian yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam setelah kepergian Mbah Manijo terasa lebih sunyi dari biasanya. Pasar Minggu yang biasanya berisik oleh suara truk pengangkut barang dan tawa pedagang yang masih membereskan dagangan kini seperti kehilangan denyutnya. Lampu-lampu neon yang menggantung di lorong-lorong pasar memancarkan cahaya pucat, seakan ikut berkabung atas sosok yang telah mengubah segalanya. Kabar wafatnya Mbah Manijo menyebar cepat, bukan hanya di dalam pasar, tetapi hingga ke rumah-rumah warga sekitar. Orang-orang yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai penjual durian tua kini mengetahui siapa dirinya sebenarnya, seorang mantan preman yang memilih bertobat dan mengorbankan sisa hidupnya demi melindungi yang lemah. Cerita tentang perlawanannya siang itu mulai diceritakan ulang dari mulut ke mulut, setiap versi membawa getaran haru yang sama. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, para pedagang sudah berkumpul di sudut tempat lapak durian itu berdiri.
Meja kayu yang patah telah diperbaiki seadanya. Durian-durian baru disusun rapi oleh beberapa pedagang sebagai bentuk penghormatan. Tak ada yang memerintah, tak ada yang menyuruh. Semua bergerak atas kesadaran yang sama. Pedagang muda yang dulu pertama kali berteriak melawan berdiri di depan mereka. Wajahnya masih menyimpan bekas lebam, namun sorot matanya berbeda, lebih dewasa, lebih mantap. Kita nggak boleh biarkan pengorbanan Mbah sia-sia, katanya pelan namun tegas. Beliau bilang, jangan kembali takut. Kalimat itu mengalir seperti doa yang disepakati bersama. Beberapa pedagang mengusulkan membentuk paguyuban resmi. Bukan untuk melawan dengan kekerasan, tetapi untuk saling menjaga dan melapor jika ada ancaman. Selama ini mereka terpecah oleh rasa takut, berjalan sendiri-sendiri agar tak menjadi sasaran. Kini mereka sadar, justru kebersamaanlah yang menjadi perisai paling kuat. Di rumah sakit, sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Mbah Manijo sempat berbisik pada seorang perawat yang mendampinginya. Pasar, jaga mereka. Kata-kata itu sederhana, namun syarat makna. Perawat itu menceritakan kembali pesan tersebut kepada para pedagang yang datang melayat. Sejak saat itu, kalimat itu seperti janji yang terpatri dalam hati mereka. Pemakaman Mbah Manijo dihadiri bukan hanya oleh pedagang, tetapi juga warga sekitar. Tak ada karangan bunga mewah, tak ada pidato panjang. Hanya doa yang tulus dan air mata yang jatuh tanpa malu. Di atas pusarannya, seseorang meletakkan satu buah durian kecil, simbol kehidupan sederhana yang ia pilih setelah meninggalkan dunia gelapnya. Hari-hari berikutnya, pasar Minggu mulai kembali ramai. Namun ada sesuatu yang berubah. Para pedagang tak lagi buru-buru menunduk ketika mendengar langkah berat mendekat. Mereka saling menyapa lebih hangat, saling membantu lebih cepat. Di sudut tempat lapak durian itu berdiri, kini tergantung sebuah foto kecil Mbah Manijo dengan senyum tenangnya. Dan setiap kali mata mereka tertuju pada foto itu, mereka teringat satu hal, keberanian mungkin bisa merenggut nyawa, tetapi juga mampu melahirkan kebebasan yang tak ternilai harganya. Hari-hari setelah pemakaman Mbah Manijo berjalan pelan, seolah pasar Minggu sedang belajar bernapas kembali tanpa bayangan ketakutan. Tidak ada lagi langkah berat yang membuat percakapan terhenti. Tidak ada lagi buku kecil Delali, yang berisi angka-angka setoran. Yang terdengar kini hanyalah suara tawar-menawar yang lebih hidup, tawa anak-anak yang membantu orang tuanya berjualan, dan sesekali sapaan hangat antar pedagang yang dulu jarang terjadi. Paguyuban pedagang yang mereka bentuk bukan sekadar formalitas. Setiap minggu, mereka berkumpul di dekat lapak durian yang kini dikelola bersama. Mereka berdiskusi, berbagi cerita, dan menyepakati satu hal, tak akan ada lagi ruang bagi penindasan. Jika ada ancaman, mereka sepakat untuk bersuara bersama, bukan lagi bersembunyi di balik rasa takut masing-masing. Sementara itu, kabar tentang penangkapan Tarso dan kelompoknya menjadi pembicaraan luas. Beberapa pedagang sempat cemas, takut akan ada balasan dari sisa-sisa anak buah yang mungkin masih bebas. Namun waktu berjalan, dan tak ada yang datang menuntut balas. Kekuasaan yang dulu tampak begitu kokoh ternyata runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan ketika fondasinya, rasa takut hilang. Di sudut pasar, foto kecil Mbah Manijo kini dibingkai sederhana dan digantung tepat di atas meja kayu yang dulu hancur. Setiap pagi, ada saja pedagang yang menyeka debu di bingkai itu sebelum mulai berjualan. Bukan karena disuruh, tapi karena rasa hormat yang tumbuh alami. Sosoknya telah berubah dari sekadar penjual durian menjadi simbol keberanian yang hidup di ingatan mereka. Pedagang muda yang dulu pertama kali berteriak melawan kini sering menjadi penggerak diskusi. Ia tak pernah mengklaim diri sebagai pemimpin, tapi keberaniannya di hari itu membuat orang-orang mendengarkannya. Ia selalu mengingatkan, yang bikin kita kuat bukan satu orang, tapi karena kita berdiri bareng. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa perubahan lahir dari kebersamaan. Perlahan, pembeli dari luar daerah mulai kembali berdatangan tanpa rasa khawatir. Kabar bahwa pasar Minggu kini lebih aman menyebar dengan cepat. Omset pedagang meningkat, senyum mereka pun terasa lebih tulus. Anak-anak tak lagi ditarik menjauh ketika ada suara keras, dan para ibu tak lagi menyembunyikan uang hasil jualan dengan wajah cemas. Namun di balik semua perubahan itu, ada rasa kehilangan yang tak bisa digantikan. Setiap kali aroma durian menyebar kuat di udara, beberapa pedagang terdiam sejenak, teringat pada sosok tua yang dulu duduk tenang di bangku kayu itu. Mereka sadar, kedamaian yang kini mereka nikmati dibayar dengan pengorbanan yang tak kecil. Dan pada suatu sore yang cerah,
ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menyapu lorong pasar dengan warna keemasan, seorang anak kecil bertanya pada ibunya, kenapa ada foto kakek itu di situ. Sang ibu tersenyum lembut, menggenggam tangan anaknya. Karena dia yang bikin pasar ini nggak lagi takut. Jawaban sederhana itu mengalir hangat di udara senja, menjadi penegasan bahwa meski raganya telah tiada, semangat Mbah Manijo akan terus hidup di setiap sudut pasar Minggu yang kini benar-benar berubah. Waktu berjalan, namun nama Mbah Manijo tak pernah benar-benar hilang dari pasar Minggu. Setiap pagi ketika para pedagang membuka lapak, ada kebiasaan baru yang tak pernah tertulis dalam aturan apapun, mereka menatap sejenak ke arah foto kecil yang tergantung di sudut lapak durian. Bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai pengingat bahwa keberanian pernah tumbuh di tempat yang sama, di antara meja kayu dan lantai semen yang retak. Lapak durian itu kini dikelola bersama oleh beberapa pedagang. Keuntungan yang didapat sebagian disisihkan untuk membantu pedagang yang kesulitan. Tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup untuk membuat siapapun merasa tidak sendirian. Mereka sepakat, selama lapak itu berdiri, semangat Mbah Manijo tidak akan pernah padam. Suatu sore, seorang pedagang baru datang membuka usaha kecil di ujung lorong. Ia mendengar cerita tentang masa kelam. Pasar ini dari bisikan orang-orang. Dulu di sini dikuasai preman, katanya ragu. Seorang pedagang tua tersenyum tipis lalu menunjuk ke arah foto yang tergantung. Sekarang sudah tidak, ada yang mengubahnya, dan kisah tentang perlawanan itu pun diceritakan kembali, seperti dongeng yang syarat makna. Di tempat lain, Tarso harus menghadapi kenyataan pahit atas perbuatannya. Kekuasaan yang dulu ia banggakan kini tinggal kenangan. Nama yang dulu ditakuti kini hanya disebut dalam nada pelajaran, contoh bahwa kekuatan tanpa hati hanya akan berakhir dalam kehancuran. Pasar yang dulu ia klaim sebagai kerajaan kecilnya kini hidup tanpa membutuhkan bayangannya. Namun yang paling terasa adalah perubahan dalam diri para pedagang. Mereka tak lagi mudah terintimidasi oleh suara keras atau ancaman kosong. Jika ada masalah, mereka duduk bersama dan mencari jalan keluar. Ketakutan yang dulu menguasai setiap sudut kini digantikan oleh rasa saling percaya. Dan itu adalah warisan terbesar yang ditinggalkan Mbah Manijo. Pada malam tertentu, ketika pasar telah sepi dan hanya lampu-lampu redup yang tersisa, beberapa pedagang terkadang duduk bersama mengenang hari itu. Mereka masih bisa membayangkan tawa kecil yang mengguncang kekuasaan Tarso. Tawa yang terdengar sederhana, namun menjadi retakan pertama pada dinding ketakutan. Dari tawa itulah semuanya bermula. Anak-anak yang kini tumbuh di sekitar pasar mendengar cerita itu dari orang tua mereka. Mereka mengenal Mbah Manijo bukan sebagai mantan preman, melainkan sebagai kakek pemberani yang melindungi banyak orang. Di mata mereka, ia bukan sosok yang kalah karena gugur, melainkan pahlawan yang menang karena mengubah keadaan. Dan begitulah, legenda itu hidup, bukan dalam patung megah atau prasasti batu, tetapi dalam hati orang-orang yang pernah merasakan takut dan kini memilih untuk tidak lagi tunduk. Pasar Minggu berdiri sebagai saksi bahwa satu keberanian bisa menyalakan 1000 keberanian lain. Dan selama suara tawar-menawar terus terdengar tanpa bayang-bayang ancaman, nama Mbah Manijo akan tetap abadi, bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai cahaya yang pernah mengusir gelap.